Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novi Istiqomah. Kali ini saya akan membahas mengenai materi yaitu konsep hulul. Materi ini yaitu materi mata kuliah akhlak tasawuf yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Arifin, MPDI. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi hulul. Jadi kata hulul sendiri dalam segi bahasa itu berasal dari kata hala, yahulu, serta hululan, yang artinya menempati, misterius, dan berinkarnasi. Secara harfiah, hulul itu sendiri mengandung arti bahwa Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang telah lenyap sifat kemanusiaannya melalui fana. Sehingga dapat dipahami bahwa arti fana itu sendiri yaitu menurut kalangan sufi adalah hilangnya sifat-sifat yang tercela dan yang nampak hanya sifat-sifat terpuji. Hilangnya keinginan yang bersifat duniawi dan bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Adapun hulul menurut Abu Nars Al-Tusi dalam Al-Luma, beliau memahami bahwa Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Al-Halaj yaitu ulama tasawuf yang pertama kali mencetuskan konsep hulul. Beliau berpendapat bahwa Allah mempunyai dua sifat dasar, yaitu ketuhanan yang disebut lahud dan kemanusiaan atau nasut. Tuhan pun menurutnya mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Dengan dasar inilah maka persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi. Dan persatuan inilah dalam ajaran Al-Halaj disebut Al-Hulul atau yang disebut mengambil tempat. Paham Al-Halaj yang didasarkan oleh konsep penciptaan Adam, menurutnya sebelum Tuhan menciptakan makhluknya, dia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara dia dengan dirinya sendiri. Dialog yang di dalamnya tidak ada kata-kata ataupun huruf-huruf. Yang dilihatnya hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Dan dia pun cinta terhadap zatnya itu. Menurut Al-Halaj mengenal kejadian Adam pada surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ayat tersebut ditafsirkan sebagai diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena pada diri Adam, Allah bersemayam di dalam dirinya, kecuali iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih tinggi dari Nabi Adam. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk al-hulul. Jadi bentuk-bentuk al-hulul itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-hulul al-jawari dan yang kedua al-hulul al-sayorani. Yang pertama yaitu al-hulul al-jawari, yaitu situasi di mana satu esensi dapat muncul di esensi yang lain tanpa keterikatan, seperti yang bisa dilihat dalam kendi air. Yang kedua yaitu al-hulul al-sayorani, yaitu menggabungkan dua esensi sehingga hanya ada satu esensi, seperti cairan yang mengalir melalui bunga. Rupanya Al-Halaj telah mengembangkan pemahaman kedua ini. Yang selanjutnya yaitu tujuan hulul. Hulul itu sendiri adalah istilah lain dari istihad. Adapun tujuan dari hulul adalah untuk mencapai kesatuan batin. Maka dari itu, Hamka mengatakan bahwa al-hulul adalah keilahian atau lahud yang diwujudkan dalam diri manusia, dan hal ini terjadi pada saat pikiran manusia menjadi murni, bersih dalam menempuh perjalanan hidup yang misterius. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.